Kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan mengukur berapa mulai distorsi atau cacatnya ya dari sebuah power amplifier ini ya. Setupnya masih sama, dummy load 16 ohm di paralel jadi 8 ohm, kemudian output dari audio generator saya umpankan ke potensio ini untuk volume di power ini ya. Kemudian output ini yang kuning saya ukur di oscilloscope ini menggunakan channel 2 ya. Yang ini yang channel 1, yang bergerak-gerak ini channel 1, kemudian yang bergerak-gerak ini adalah channel 2 yang kuning ya. Jadi ada yang gerak-gerak yang ini channel 1, yang merah ininya saya ngambil dari ini paralel dengan inputan output audio generator. Yang ini yang kuning saya ambil dari sini output ini ya. Saya akan coba sekarang berapa tegangan ini terukur pada saat posisi outputnya cacat ya. Saya coba akan naikkan, tapi saya akan cepat aja karena ini resistor ini panas ya kalau udah di atas 100 watt ya. Jadi saya naikkan, kemudian kita lihat. Nah, ini cacat ya, ujung-ujungnya udah kotak. Nah, harusnya seperti ini ya, seperti ini. Ini terukur 34, sekian volt ya. Nah, ini kalau cacatnya udah mulai cacat ini sekitar 36 ya. Ini resistornya cukup panas teman-teman. Panas sekali ya. Saya turunkan lagi. Jadi ya, pengukurannya yang penting dalam praktek ini kita mengetahui dengan rangkaian yang ada ya. Power supply ini 2 kali 45 volt city, hasilnya kemudian menggunakan 4 kapasitor 10.000 mikrofarad 80 volt. Kemudian menggunakan output finalnya ini menggunakan 3 set ya. Sekarang yang saya ukur adalah baru channel yang ini, yang L ya, yang sebelah sini. Yang R ini belum. Jadi dari yang L itu tadi saya mendapatkan tegangan di sini di dummy load ini sekitar 34 ini ya. 34, kemudian bentuk pulsanya masih bagus seperti ini. Kemudian pada saat kita naikkan menjadi 36 itu bentuk pulsanya udah terpotong di sini ya. Lihat distorsi cacat 36. Jadi yang saya akan hitung adalah yang ini ya, yang masih kondisi bagus ya, cacatnya nggak usah dihitung. Jadi kalau dari persamaan hitungan tadi, daya adalah tegangan dikuadratkan watt ya. Ini watt adalah tegangan dikuadratkan dibagi R ya. Ini tegangan yang diukur tadi 34 dari sini, 34 dikali 34 volt ya satuannya, kemudian dibagi ini dummy loadnya 8 ohm. Jadi setelah saya hitung tadi sekitar 144 watt ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa ini kok hanya bisa 144 watt gitu. Nah, ini ada beberapa yang harus dimodifikasi, terutama tegangannya. Biasanya tegangannya dinaikkan ya. Tegangannya dinaikkan menjadi 50 atau 55 volt ya. Ini kan masih 10 ampernya, kayaknya bukan 10 ampere asli. Dinaikkan. Kemudian diode ini juga panas, ini masih pakai yang 7 ampere ya. Ada diodenya pakai yang kecil, masih 7 ampere. Kemudian kalau resistor bisa tetap karena ini bisa di 240 watt tadi ya. Seperti itu ya. Nanti akan saya lanjutkan untuk yang channel yang B-nya. Dari praktek ini saya bisa presentasikan ya peralatan apa saja yang harus ada dalam melakukan pengukuran daya dari sebuah power amplifier seperti itu ya. Saya sebutkan aja, kita harus punya audio generator ini ya.
Ini pembangkit frekuensi. Kemudian kita harus punya osiloskop. Ini osiloskop 2 channel ya. Kalau 2 channel kita bisa ukur inputannya dan kemudian outputannya seperti apa. Ya, kalau ini kita bisa atur-atur seperti apa. Nah, kemudian kita bisa geser-geser. Kalau sekarang kan modelnya sudah color ya, color, kemudian lebih presisi, mungkin lebih mahal. Dulu saya belinya tahun berapa lupa, ini baru dipakai sekarang. Kemudian juga seperti biasa harus ada power amplifier yang sudah jadi, karena udah dirakit. Kemudian kita bikin potensio buat inputan ya, inputan yang ke power amplifier supaya bisa kita besarin seperti ini. Kita besarin, kita kecilin ya inputannya. Kemudian juga kita harus mempunyai resistor seperti ini, damilut ya. Ini masih panas nih karena tadi saya sempat kasih tadi daya sekitar 145 watt ya, 145 watt. Ini kalau ngetes ini biasanya kita pasang, kalau ngerakit teman-teman ini harus pakai pendingin, jadi pakai kipas ya. Ini juga harus pakai kipas, saya pakai kipas sekarang karena buat pendinginan power amplifiernya, transistornya. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga harus punya alat ukur. Alat ukur tidak harus yang merek seperti yang saya punya, banyak di pasaran sekarang seperti merek ini ya. Ini juga murah, ini bisa juga diukur, cuman akurasinya memang kurang ya. Atau juga teman-teman bisa menggunakan tester yang seperti ini, yang analog ya, yang analog. Kalau yang analog kita harus benar-benar memposisikan jarumnya pada saat mengukur DC, itu probe-nya atau kabel-kabel yang buat colokannya itu harus benar-benar terpasangnya. Kalau yang ini, kalau yang model digital ini kita tinggal kita tinggal select atau jangka ininya. Untuk pengukuran kita bisa atur-atur di mana posisinya. Seperti itu. Jadi semoga bermanfaat buat pemula terutama ya, kalau mau praktek-praktek di rumahnya bisa melakukan cara seperti yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.